virgin. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Antara toga nasa laut ras menatukan sudah datang dari dirimu. Aku yang sekarang bukan yang dulu, makan mantan aku tak mau. Cintaku padamu bersama kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Kenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah biologi laut tentang lingkungan laut. Lingkungan laut. Di laut terdapat ekosistem air yang meliputi laut, sumber daya alamnya dan kehidupan di dalamnya. Di laut terbagi menjadi 5 zona, yaitu zona epilagik berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Kemudian ada zona mesopelagik berada di kedalaman 200 hingga 1000 meter. Kemudian ada zona mesopelagik berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter. Kemudian ada zona batiopelagik berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Kemudian ada zona abyssal pelagik berada di kedalaman 4000 meter. Dan kemudian ada zona hadal pelagik berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Di laut terdapat biota laut seperti ikan, terumbu karang, ganggang laut, lobster, penyu laut, paus, kepiting, bintang laut, dan spons atau moluska. Ekosistem laut. Kita dihimbau untuk menjaga ekosistem laut seperti upaya pelestarian lingkungan laut, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menangkap ikan secara berlebihan atau overfishing, tidak merusak terumbu karang saat berwisata di laut, menjaga kelestarian ekosistem air laut, menjaga kelestarian terumbu karang, dan menjaga kelestarian ganggang laut. Di laut kita harus juga menjaga pencemaran lingkungan laut seperti membuang partikel kimia, limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian dan perumahan, menjaga kebisingan laut, menjaga penyebaran organisme invasif atau asing. Zona epilagik, lapisan laut yang berada di permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Lapisan ini juga disebut dengan zona sinar matahari atau zona fotik. Ciri-ciri zona epilagik memiliki intensitas cahaya matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Kemudian ada zona mesopelagik. Mesopelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona senja atau zona pelagik tengah. Ciri-ciri zona mesopelagik hanya mendapatkan sedikit cahaya matahari. Suhu berkisar antara 5 sampai 4 derajat Celcius. Air bergerak lambat. Banyak organisme yang hidup di zona bersifat bioluminescent. Kemudian ada zona batiopelagik. Batiopelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Zona ini berada di lereng benua. Ciri zona batiopelagik, sinar matahari tidak bisa menembusnya. Tidak ada produsen primer. Oksigen didapat dari peredaran termohalin. Kemudian ada zona abyssal pelagik. Abyssal pelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 4000 meter. Zona ini juga disebut sebagai zona laut dalam. Ciri-ciri zona abyssal pelagik: tekanan air laut sangat besar, tidak ada cahaya matahari, suhu sangat dingin, jarang ditemukan kehidupan. Kemudian ada zona hadal pelagik. Zona hadal pelagik adalah zona terdalam lautan, membentang dari kedalaman 6000 meter hingga ke dasar laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona hadal. Ciri-ciri zona hadal pelagik: suhu airnya konstan, sedikit di atas titik beku. Tekanan airnya ekstrim, seperti di Palung Mariana, mencapai 8 ton per inci persegi. Hanya terdapat palung-palung samudra.